Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak kelas 5 selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa setiap pagi sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak kondisikan dalam keadaan seperti ketika anak-anak mau berangkat sekolah, yaitu mandi pagi, sarapan, kemudian setelah itu zikir pagi lama surah dan dilanjutkan sholat duha, baru kita mulai pembelajaran supaya ilmu yang anak-anak dapatkan bisa berkah dunia dan akhirat dan bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian dan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2. Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran ke-5. Anak-anak, tahukah kamu otot membantu kita dalam beraktivitas? Coba anak-anak peragakan aktivitas yang biasa anak-anak lakukan sehari-hari di rumah apa saja. Mintalah adikmu atau kakakmu untuk menebak aktivitas yang kamu peragakan. Lakukanlah secara bergantian supaya permainan ini lebih menarik. Apakah anak-anak tahu aktivitas tubuh yang dapat berjalan sendiri tanpa harus kamu kendalikan? Misalnya kalau gerakan tangan, misalnya kan ada salah satu bagian tubuh kita yang merasa gatal. Jelas untuk menghilangkan rasa gatal itu, otomatis respon dari tangan kita adalah menggaruk bagian tubuh gatal yang gatal itu. Itu artinya bahwa gerakan tangan kita untuk menggaruk itu adalah dikendalikan oleh otak kita. Namun kira-kira apa ya gerakan tubuh atau aktivitas di dalam tubuh kita yang dapat bekerja sendiri tanpa harus dikendalikan? Ingatkan anak-anak bahwa otot merupakan alat gerak aktif pada tubuh kita. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang otot ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, menjelaskan jenis-jenis otot dan manfaat otot. Yang kedua, mengenal jenis-jenis ragam cover atau sampul buku. Dari pembelajaran ini, sikap yang akan kita kembangkan yaitu percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Anak-anak, coba ayo berkarya untuk menjelaskan jenis-jenis otot dan manfaat otot. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan jika ada otot dan persendian. Otot adalah sebuah jaringan tubuh manusia dan hewan yang memiliki kemampuan berkontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang. Otot dapat mengangkat tulang saat berkontraksi. Menjelaskan jenis-jenis otot dan manfaat otot. Yang pertama, yang otot itu terdiri dari 3 jenis. Jadi di dalam tubuh kita ada 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos berdasarkan gambar letaknya ada di bagian usus halus, usus besar. Kemudian untuk otot lurik letaknya berada di bagian tubuh yang lainnya yang ada di luar, misalkan lengan atas, lengan bawah, pipi, paha, kaki, betis, dan lain-lain. Sedangkan untuk otot jantung sesuai dengan namanya letaknya hanya ada di jantung. Anak-anak, coba anak-anak simak video berikut ini supaya anak-anak lebih mengenal lebih jauh untuk otot pada manusia. Otot kita merupakan jaringan elastis di dalam tubuh yang bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi sehingga terjadi gerakan. Tanpa adanya otot yang melekat, tulang kita tidak dapat bergerak loh. Nah, berdasarkan cirinya, otot manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot
jantung, dan otot lurik. Pilih satu persatu jenis otot ini, lalu simak penjelasannya ya. Otot polos. Otot polos berfungsi untuk mengalirkan darah. Otot polos memiliki bentuk memanjang dengan ujung lancip. Otot polos terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan hati. Terdapat satu inti sel pada otot polos yang terletak di tengah. Otot polos bekerja tanpa kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling lambat dibanding otot lainnya. Kemampuan kontraksinya lama dan tidak mudah lelah. Otot jantung. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak. Otot jantung memiliki bentuk silindris dan memiliki cabang. Otot jantung terletak pada dinding jantung. Terdapat satu inti sel pada otot jantung yang terletak di tengah. Otot jantung bekerja tanpa kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi sedang. Kemampuan kontraksi otot jantung juga sedang. Otot lurik. Otot lurik berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak seperti berjalan, melompat, dan mengangkat benda. Otot lurik memiliki bentuk silindris dengan garis gelap terang. Otot lurik melekat pada rangka. Terdapat banyak inti sel pada otot lurik yang terletak di tepi. Otot lurik bekerja dengan kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling cepat dibanding otot lainnya. Kemampuan kontraksinya sebentar dan mudah lelah. Nah, seperti itu anak-anak. Tadi anak-anak sudah melihat video yang lebih jelas mengenai penjelasan macam-macam otot. Insya Allah anak-anak sudah sedikit lebih paham ya. Sekarang kita membuat sampul buku berdasarkan desain yang disukai. Ada beberapa jenis desain kreatif yang dihasilkan oleh para perancang desain, yaitu desain berdasarkan desain atau tampilan dan berdasarkan kebutuhan buku. Desain sampul buku berdasarkan desain atau tampilan terbagi menjadi dua, yaitu cover hitam putih dan huruf sederhana, dan yang kedua cover penuh warna dan gambar. Perhatikan gambar berikut ya. Untuk gambar yang sebelah kiri, kalau dilihat dari desainnya itu sangat sederhana sekali. Hanya ada tulisan-tulisan besar, kemudian warnanya juga tidak yang banyak warna. Tapi pada desain sampul ini sudah cukup menarik untuk bagi para pembaca buku tersebut. Kemudian yang gambar sebelah kanan itu adalah desain cover penuh warna dan gambar. Biasanya desain cover seperti ini ditujukan untuk buku pembelajaran anak-anak, buku cerita dan lain-lain. Biasanya desainnya seperti ini ya, lebih menarik. Selain itu, ada juga desain sampul buku berdasarkan kebutuhan buku. Misalnya buku pendidikan, masakan, dan buku cerita. Itu didesain sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalkan buku pendidikan berarti gambar-gambarnya yang sesuai dengan tema pendidikan. Misalkan
anak-anak yang sedang berangkat sekolah, atau anak-anak yang sedang belajar, atau anak-anak yang sedang berdiskusi, dan lain-lain. Sedangkan untuk buku masakan berarti desain sampul depannya diusahakan menampilkan gambar makanan, contoh gambar makanan, supaya desain sampul buku tersebut lebih menarik. Kemudian untuk desain kebutuhan buku berdasarkan buku cerita berarti sesuai dengan judulnya dan mewakili isi dari buku tersebut. Nah, seperti itu anak-anak. Untuk materi itu cukup singkat pembelajaran dari Bu Aini, tidak perlu panjang-panjang, yang penting anak-anak sudah baca buku. Bu Aini menjelaskan, nanti insya Allah kita ulang kembali pada saat home visit. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.